Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Sakina Aulia dan dua rekan saya Restu dan juga Jabal Nur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi kasir. Nah, ini terbagi beberapa penjelasan. Pertama itu penjelasan modul, kedua dan ketiga menantikan cara menjalankan aplikasi. Untuk modulnya akan dijelaskan oleh saudara Restu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jabal. Untuk menantikan tampilan aplikasinya, saya akan menjelaskan. Definisi model sistem kasir restoran adalah sebuah sistem terkomputasi yang dirancang untuk membantu proses operasional di lingkungan sekitar. Khususnya dalam hal ini, pencatatan transaksi, pengolahan menu, manajemen pelanggan, serta pelaporan penjualan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta akurasi data dan aktivitas restoran sehari-hari. Sistem ini dibagi dalam beberapa modul utama yang saling terintegrasi dan dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing, seperti ada admin, kasir, manajemen, maupun staf dapur. Masing-masing modul dirancang untuk menangani bagian tertentu dari operasional restoran, mulai dari proses lodging pengguna hingga laporan penjualan. Yang pertama ada lodging dan manajemen pengguna. Fiturnya yaitu lodging, logout, dan ada manajemen kasir, admin, manager, dan ada juga data pengguna. Yang kedua itu manajemen menu. Fiturnya tambah, edit, hapus menu, kategori menu, makanan, minuman, dan ada juga paket, stok harga dan harga, upload gambar menu. Yang ketiga ada transaksi kasir. Fiturnya pilih menu dan jumlah, hitung total otomatis, diskon atau pajak otomatis, bayaran tunai, cetak struk. Dan yang keempat manajemen meja. Fiturnya status meja kosong, terisi, reservasi, pindah meja, gabung meja. Yang kelima debooking. Fiturnya yaitu input data pelanggan dan jadwal, notifikasi waktunya, integrasi dengan transaksi. Terus yang keenam laporan dan rekapitulasi. Jenis laporannya yaitu penjualan harian, bulanan, tahunan. Ada juga per terlaris, laporan transaksi kasir, laporan stok, dan yang ketujuh pengaturan sistem, di mana fitur di dalamnya pengaturan pajak, logo restoran, di backup dan setting. Yang ke-8 notifikasi dan riwayat aktivitas. Fiturnya notifikasi pesanan baru atau dapur, riwayat aktivitas kasir atau admin, notifikasi menu. Yang ke-9 integrasi dapur. Fiturnya sistem display pesanan ke dapur, status pesanan, masak atau siap, pin pesanan per bagian makanan atau minuman. Yang ke-10 multi cabang, multi user. Fiturnya seperti support banyak cabang, akun kasir terpisah bercabang, laporan tercabang. Teknologi yang bisa digunakan yaitu ada HTML, CSS, PHP, MySQL. Contohnya modul kasir atau kode PHP.
ada tabel detail order, yang dimana di dalam tabel detail order itu ada ID order, check available, ID order, ID masakan, keterangan order, jumlah di order, harga total di order, ID user, dan status di order. Dan ada juga tabel label. Di dalam tabel label itu ada ID label dan label. Seperti ini ya. ID label itu 1, labelnya administrator. Untuk ID label 2 itu ada waiter. ID label 3 label kasir, ID label 4 label owner, ID label 5 adalah pelanggan. Dan ada juga tabel masakan. Di dalam tabel masakan ada ID masakan, ada kategori masakan, ada nama masakan, harga masakan, ada foto, dan status masakan. Contohnya ID masakan 12, kategori masakan makanan, nama masakan ayam geprek, harga masakan 25.000, ada foto, status masakan itu pedas, cocok untuk buka puasa bareng keluarga, dan selanjutnya. Dan ada juga nama makanan ayam geprek, harga makanan 30.000, ada ayam betutu, ada ayam goreng dengan harga 15.000, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada juga tabel meja. Di dalam tabel meja ini ada meja ID, ada status. Nah, contohnya meja ID-nya itu 1, statusnya kosong. Meja ID-nya 2, statusnya kosong. Bisa kosong ini mejanya belum terisi. Dan ada juga tabel order. Di dalam tabel order ada ID order, meja order, tanggal order, dan tanggal di order, ID user, keterangan order, dan status order. Contohnya ID ordernya itu ORD 001, meja order 1, tanggal order tanggal 2/6/2020, ID user 8, keterangan order jangan lama. Dan ada juga tabel transaksi, di mana di tabel transaksi ada ID transaksi, ID user, ID order, tanggal transaksi, ada tanggal harga total transaksi, ada diskon transaksi, ada total bayar transaksi, dan ada juga uang transaksi. Dan terakhir itu kembalian transaksi. Contohnya ID transaksi itu 26, ID user 8, ID order ORD 001, tanggal transaksi tanggal 26/2020, harga total transaksi 159.000, diskon transaksi 50.000, total bayar transaksi 79.500, uang transaksi itu 100.000, dan kembalian transaksi itu 20.500. Dan selanjutnya ada tabel user atau tabel pengguna. Di tabel user atau pengguna itu sendiri ada ID user, ada username, ada password dan nama user, dan ada ID label. Dan ada contohnya itu ini. ID user 1, username-nya itu Doni, password 123, nama user Repa Doni Aprilio, dan ID label 1. Nah, seperti tadi yang saya katakan tadi, untuk ID labelnya itu dia termasuk administrator.
waiter. Dan untuk ID levelnya 5 itu berarti dia pelanggan. Jadi adapun pre-make-nya dari tabel order itu yaitu ID order, sedangkan tabel label pre-make-nya itu ID label, dan tabel masakan pre-make-nya itu ID masakan, dan tabel meja pre-make-nya itu meja ID. Tabel order pre-make-nya ID order, dan tabel transaksi pre-make-nya ID transaksi, dan tabel user atau pengguna pre-make-nya ID user, dan tambah kuncinya untuk ID label. ID label ID label itu sendiri juga. Untuk tampilan dari dashboard atau aplikasi tersendiri ada pilihan registrasi, ada user atau pengguna, ada juga pilihan makanan atau tabel makanan, ada juga pilihan minuman, ada pilihan tambah makanan, dan ada untuk mengubah makanan, dan ada juga untuk mengubah user, dan ada juga untuk order, pilihan order, ada juga pilihan transaksi, meja, pilihan meja, dan ada juga dashboard untuk tampilannya itu sendiri, dan terakhir itu ada laporan. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai source kodenya. Saya berikan kepada rekan saya untuk menjalankan aplikasinya. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan dan menjalankan aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama itu kita aktifkan dulu examnya. Kita startkan Apache dan juga MySQL-nya untuk bisa mengakses atau menjalankan aplikasi tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke localhost. Nah, setelah masuk ke dalam localhost, di sini sudah ada database restoran. Dalam DB restoran itu ada beberapa tabel di dalamnya, yaitu detail, level, masakan, meja, order, transaksi, dan juga tabel user. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang telah kami buat, yaitu menggunakan perintah localhost /appkasir /dashboard. Nah, ketika sudah menuliskan perintah tersebut, maka langsung saja enter. Nah, di sini sudah ada tampilan muncul aplikasi yang telah kami buat, yaitu ada tampilan awal, dashboard, ada tampilan total penjualan hari ini, total pendapatan hari ini, total menu, total pegawai, total pelanggan, dan juga laporan. Nah, di sini dijalankan oleh admin. Sebelumnya saya sudah masuk sebagai admin. Kita logout dulu untuk login kembali, yaitu tekan terus masukkan user dan juga passwordnya. Di sini saya sudah save dan saya login. Nah, maka tampilannya seperti ini. Untuk melihat data user dan data makanan masuk di entry referensi. Di sini ada data user dan data makanan. Pilih data user untuk melihat nama-nama dan level-level dalam aplikasi ini, yaitu Sakina Aulia sebagai admin, Sabir Fatin sebagai waiter, Uma Sanur Aini sebagai kasir, Firdaus sebagai owner, dan Abdul Wadud sebagai pelanggan, dan juga Tono. Semisal saya dipecat, maka adminnya bisa diganti posisinya atau level-levelnya. Bisa diubah di sini
atau semisal dihapus saja. Nah, untuk data makanannya ada di sini. Bisa dilihat ada beberapa makanan dan juga disertai harga dan juga statusnya. Jika tersedia maka statusnya muncul tersedia. Jika tidak maka tertulis tidak tersedia. Dan statusnya juga itu bisa diubah ataupun dihapus. Dan juga semisal ada menu tambahan atau menu baru maka bisa ditambahkan data. Di sini dan juga data makanan, data minuman ada di sini semua. Ini terus untuk memasukkan orderan, pelanggan bisa memilih entry order dan memilih menu apa saja yang akan dia beli. Misal ada ayam geprek, ayam bakar, dan jenis ayam beberapa lainnya lagi. Di sini saya akan memilih menu ayam goreng. Saya beli dan terus saya memasukkan jumlah pesanan sebanyak 3 jenis, 3 jumlah pesanan. Untuk keterangannya, karena saya misalnya lapar sekali, maka saya memasukkan keterangan tidak pakai lama. Tidak pakai lama. Nah, jika semuanya sesuai dengan kemauannya pelanggan, klik tambah untuk memasukkan orderannya. Klik tambah terus memasukkan orderannya. Nah, untuk melihat orderan yang tadi sudah ditambahkan, bisa dilihat di sini detail order. Menu yang tadi saya pesan sebanyak 3 dan dengan keterangan tidak pakai lama. Selanjutnya untuk melihat apa saja yang telah saya masukkan dalam keranjang. Di sini ada menu keranjang, keranjang tersebut. Nah, ada 2 jenis menu. Saya masukkan jus mangga dan juga ayam goreng dengan jumlah jus mangga 1 dan ayam goreng 3. Untuk laporan bisa dilihat dari sini. Ini laporan untuk orderan pada pagi hari ini atau tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang sempat kami presentasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan para penonton. Dan jangan lupa like and subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.